Halo adik-adik, selamat kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu yang ketiga. Yeay. Gimana adik-adik kabarnya? Sehat semua kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya selalu. Ayo tadi siapa yang sudah sarapan? Tahukah adik, kok sarapan itu makanan yang terpenting loh dalam sehari. Jangan lupa loh ya, sering-sering cuci tangan sebelum makan. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, jauhi kerumunan. Dan jangan lupa selalu memakai masker ya adik-adik. Jangan kemana-mana ya, sebentar lagi kita akan menuju mulakan nama Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagu dari awal saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas kemurahan besar Bapa. Kami para anak-anak-Mu dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu ini Bapa. Biarlah Yesus Engkau sertailah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah Roh Kudus penuhilah kami Bapa. Urapi para pelayan-Mu maupun teman-teman kami Bapa. Saudara teman-teman kami akan nanti akan mendengarkan Bapa pujian-pujian, naikkan pujian maupun dengan firman. Biar Kau mengurapi tanah hati kami Bapa. Biar firman tidak kembali dengan sia-sia Yesus. Terima kasih Bapa. Kami haluskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kasihnya begitu besar ditujukan. Begitu indah. Karena kita diingatkan oleh pujian ini. Mari kita nyanyikan pujian kita pertama kita saja. Haleluya.
bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, saudara. Karena itu teman-teman, kita juga harus menunjukkan kasih-Nya Tuhan dengan mengasihi sesama teman-teman kita. Mari kita nyanyikan pujian kita selanjutnya. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kau temanku, kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Haleluya. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan kita. Marilah teman-teman, jadi kita menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya
sekali lagi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Terima kasih Bapa kami surga, terima kasih Bapa, kami sebenarnya kami mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Kau tuntunlah kami Bapa, tuntunlah hamba-Mu yang akan nanti melayani Bapa, maupun kami Bapa, teman-teman adik-adik yang akan mendengarkan. Biar Kau urapilah kami Yesus, biar kami dapat mengerti firman-Mu Bapa, dan biar iman kami dapat bertumbuh, mengakar dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Pas sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita membaca firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan kita supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Ayo, yang sudah bisa membaca silakan ambil Alkitabnya, atau kalau masih cari-cari Alkitab boleh pakai HP. Nah, ya kalau sudah dapat, nah yuk kita sama-sama membaca Alkitab kita. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-5. Kak Rina ulangi, Amsal pasal 16 ayat yang ke-5. Dengan hitungan ketiga, nanti kita sama-sama membaca ya. Dah, 1, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Wow. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar kita tidak memiliki hati yang sombong, hati yang angkuh. Tuhan tidak suka. Orang yang memiliki sifat tinggi hati adalah anak yang tidak takut kepada Tuhan, anak yang tidak taat kepada Tuhan. Anak seperti ini atau orang seperti ini memiliki sifat tinggi hati atau angkuh. Dia adalah teman dari iblis. Iblis selalu menanamkan hal-hal yang tidak baik. Membuat kita jauh dari Tuhan, itu adalah salah satu sifat dari Mr. S atau iblis atau setan. Nah, di situ kita pada pagi hari ini belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang tidak seperti memiliki hati yang sombong atau angkuh. Nah, di sini Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Nah, di sini katakan bahwa Tuhan memiliki sifat apa? Sifat rendah hati, tidak sombong, saling mengasihi, suka menolong sama manusia. Itu adalah sifat dari Tuhan. Berbalik ya dari sifat dari iblis. Iblis selalu menanam kita hati yang sombong, angkuh, selalu menang sendiri. Itu adalah ajaran iblis. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan selalu memberikan kita supaya kita memiliki hati yang benar-benar seperti Tuhan Yesus. Nah, di sini Kak Rina akan memberikan contoh bagaimana orang yang tinggi hati akan mendapatkan hukuman oleh Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa yuk kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita ya. Kalau banyak, nah kita bacakan aja ya, di dalam kejadian pasal yang ke-10. Kejadian pasal 10 di situ Kejadian pasal 11. Di situ bagaimana orang-orang
zaman dahulu akan mendirikan satu menara. Kalau zaman dulu itu orang di bumi ini memiliki satu bahasa. Wow, satu bahasa. Bahasa apa ya? Ya tidak tahu, bahasanya cuma satu. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa pada zaman dulu semua manusia mempunyai satu bahasa. Satu bahasa berarti semuanya itu bahasanya sama. Misalnya kalau di Indonesia, semua satu dunia itu bahasanya bahasa Indonesia. Nah, di sini zaman dahulu itu dikatakan bahwa zaman dulu itu orang-orang ini setelah zaman Nabi Nuh atau air bah selesai. Nah, di situ kemudian Nabi Nuh mempunyai anak. Nah, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Mereka juga mempunyai istri. Akhirnya mereka semuanya mempunyai anak yang sangat banyak sekali. Nah, akhirnya mereka memenuhi buminya, memenuhi bumi di sini, ya. Di sini akhirnya beranak cuculah si Nuh ini. Nah, kemudian di antara mereka itu ada salah satu namanya Nimrod. Nah, Nimrod ini adalah cucu dari cicit dari Nabi Nuh. Ia ini adalah orang yang sangat jahat sekali. Nimrod ini memerintahkan supaya orang-orang ini membuat satu menara yang sangat tinggi sekali, adik-adik. Menaranya sampai hampir ke langit. Nah, di situ karena Nimrod ini adalah orang yang berkuasa pada zaman itu. Nah, kemudian suatu hari semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear di sebelah timur di bukit. Nah, di situ lalu dibangunlah sebuah menara. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Kota apakah itu? Supaya mereka ingin terkenal, supaya mereka ingin dihormati, supaya mereka ingin dikenal. Nah, seperti itu. Mereka berencana semua orang-orang ini atas perintah dari Nimrod ini. Nah, mereka membangun sebuah kota. Lalu kemudian mereka juga berencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, atau bahasa aslinya itu sampai ke surga. Wow, berarti mereka itu ingin menyamai Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang memiliki hati yang sombong. Orang yang memiliki hati yang sombong akan dihancurkan, akan dihukum oleh Tuhan. Nah, tetapi orang-orang ini atas perintah Nimrod ini mereka membangun. Mereka ingin mempunyai nama yang terkenal di dunia supaya semua orang tahu kalau aku ini orang yang kuat, aku ini orang yang hebat. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, semuanya orang itu setuju. Nah, pada akhirnya kemudian mereka membuat batu bata untuk menyusun. Jadi batu gunung itu dipecahi, dibentuk seperti batu bata. Nah, lalu semennya itu terbuat dari apa? Kalau zaman dulu itu seperti ter itu seperti aspal kalau sekarang. Nah, berarti sangat lengket sekali. Mereka membuat sendiri adonannya, cara membuat batu batanya. Mereka bekerja keras siang malam sampai pada akhirnya menaranya itu akhirnya berdirilah. Nah, tetapi kemudian semakin hari mereka saling membantu. Kalau istrinya membuat masakan, diberikan minuman, tetapi yang bapak-bapaknya ini saling membantu, bekerja sama, bergotong royong untuk membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Hari demi hari mereka kemudian sampai pada saatnya menara itu akan berdiri. Nah, kemudian sudah semakin tinggi, akhirnya menara itu yang sudah didirikan itu hampir selesai. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Tuhan sangat sedih sekali. Tuhan tidak mau mereka berbuat jahat. Tuhan tidak suka melihat orang-orang ini mulai tinggi hati, mulai sombong. Tuhan tidak mau. Apa yang terjadi teman-teman? Kemudian Tuhan mulai mengacaukan bahasa mereka. Jadi satu sama lain itu tidak tahu bahasanya. Tuhan tidak suka orang-orang yang tinggi hati. Tuhan tidak suka orang yang mulai sombong, mau mengalahkan Tuhan. Tidak mau Tuhan seperti itu. Nah, itu adalah pekerjaan iblis. Nah, padahal Tuhan itu ingin manusia itu menyebar seperti perintah Bapak Adam. Tuhan berkata, penuhilah bumi ini.
ya kan? Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Tetapi cicit dari Bapak Nuh ini enggak mau. Mereka kepingin kumpul jadi satu. Nah akhirnya Tuhan enggak mau, padahal Tuhan memerintahkan supaya seluruh bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka enggak ngerti. Maksudnya misalnya yang satu, ayo tolong aku, bantu aku menyusun batu bata lagi. Tapi yang temannya ini enggak tahu maksudnya apa. Bahasa mereka dikacaukan karena apa? Perbuatan jahat mereka. Enggak suka Tuhan seperti itu. Nah pada akhirnya kemudian mereka disebarluaskan oleh Tuhan. Di seluruh bumi ini mereka dikacaukan bahasanya. Misalnya Tante Rina orang Indonesia enggak bisa berbahasa Inggris. Kalau ngomong sama orang Inggris atau orang Amerika pasti mereka enggak tahu bahasanya. Ya kan? Meskipun Kak Rina bilang, halo apa kabar? Tapi kalau Kak Rina menggunakan bahasa Indonesia mereka enggak ngerti. Itulah awalnya bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa di dunia ini. Karena apa? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena ingin menyamai Tuhan. Tidak mau Tuhan seperti itu. Tuhan mau kita semua memiliki hati yang rendah, hati yang benar-benar mengasihi akan Tuhan. Itulah kita semua harus belajar menjadi orang-orang yang mengasihi. Meskipun kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, di sini adalah pertanyaannya seperti ini. Kak Rina mau tanya ya. Nah, di sini pertanyaannya seperti ini. Kalau nanti yang bisa, nanti Kak Rina akan kasih reward. Nah, di sini dikatakan bahwa di dunia ini ada berapa bahasa? Ada yang tahu bahasanya? Ada berapa? Nah, kalau enggak tahu nanti jawabannya bisa dilihat di Google. Nah, pasti tahu jawabannya. Nah, di situ. Dan Kak Rina akan memberikan contoh lagi. Di sebagian bangsa banyak sekali. Nah, di situ ya sudah Kak Rina akan memberikan jawabannya saja ya. Bahasa di dunia ini mencapai 6.500 bahasa. Wow, sangat banyak sekali ya. Tentu kita bahasa Jawa, ada bahasa Sunda atau bahasa apa. Di Indonesia sendiri, bangsa kita itu memiliki bahasa sebanyak 710 bahasa. Wih, banyak sekali ya Dedek, banyak sekali. Nah di situ bagaimana bangsa Indonesia satu bangsa memiliki 710 bahasa. Tentu kita tidak, bagaimana caranya kita mengerti, kita banyak belajar. Tetapi bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Meskipun kita banyak sekali suku bangsa di Indonesia, tetapi bahasanya cuma satu, bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah di sini bahasa bahasa negara Indonesia itu memiliki 710 bahasa. Dan berikutnya adalah negara Papua Nugini. Tahu enggak Papua Nugini? Di mana itu? Nah itu memiliki 840 bahasa, lebih banyak dari orang Indonesia bahasanya. Nah di situ awalnya dari apa? Dari orang-orang dari bangsa dari suku, dari orang-orang yang dahulu zamannya Nabi Nuh itu. Mereka itu tidak mengenal kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia tinggi hati, dia ingin menyamai Tuhan. Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasanya. Hingga saat ini di bumi memiliki 6.500 bahasa. Ya kan? Bahasa di dunia ini ada 6.500. Nah di dalam bahasa Indonesia sendiri ada 710. Kita mau belajar. Kita mau saling mengasihi. Orang yang mengasihi kepada Tuhan akan mendapatkan penghiburan, akan mendapatkan kasih dari Tuhan. Itulah bagaimana cara kita sampai pada saat ini. Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, ya kan? Di situ kita sungguh bersyukur karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah itu akan dikasihi oleh Tuhan. Karena orang yang rendah hati akan mendapatkan perlindungan dari
Tuhan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita takut kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang sombong, memiliki hati yang tinggi, maka kita akan mendapatkan hukuman seperti ayat yang pertama tadi dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Barang siapa yang tidak mau dihukum Tuhan, haruslah kita belajar menjadi orang yang rendah hati, sama seperti Tuhan mengajarkan, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Itulah supaya kita belajar kepada Tuhan. Memiliki jangan seperti iblis yang menanamkan hal-hal yang sangat jelek, sangat tidak memiliki tidak memiliki kasih. Itu adalah contoh dari Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah kita, kepada Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita harus belajar mengasihi Tuhan. Rendahkanlah hatimu supaya kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu sedikit dari cerita dari Kak Rina supaya kita mau menjadi anak-anak yang rendah hati, memiliki anak-anak yang tidak sombong. Nah, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, untuk ayat hafalannya kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-29 sebagai ayat hafalan minggu depan ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kalau kita percaya, kalau kita taat kepada Tuhan, maka hidup kita itu akan diberkati. Diberkatilah orang selalu mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Itulah adalah anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat hafalannya jangan lupa ya teman-teman, supaya kita bisa semakin hari semakin mengasihi akan Tuhan. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Kita akan menjadi satu hati dalam doa sebelum firman Tuhan ini berakhir, acara ibadah ini berakhir. Kita sama-sama tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami belajar menjadi anak-anak yang rendah hati. Kami rindu Tuhan, Kau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah menyelesaikan acara ibadah kami, biarlah tutup bungkus kuasa darah domba Allah menaungi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki hati yang rendah, supaya firman-Mu, supaya berkat-Mu turun atas kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Halo adik-adik, gimana ibadah tadi? Seru nggak? Jangan lupa terus saksikan ibadah-ibadah kita selanjutnya ya. Dan mungkin kalau adik-adik, teman-teman yang mau kesaksian, atau jangan lupa hafalannya ya, dikirim di bawah sini ya. Sampai jumpa kembali minggu depan.